saya tahu itu maksudnya siapa. Karena Sandra Dewi itu bukan hanya dia, tapi juga orang ini yang mensponsori TV. Orang-orang ini yang berkelas itu. Yang ditangkap ini kan yang kecil-kecilnya. Yang mempekerjakan mereka itu belum ditangkap. Yang dipekerjakan itu adalah orang ini. Kan harus ada penjelasan. Apakah ada uang di 1 triliun? Sandra Dewi, Harpe, segala macam. Kan tidak, belum tentu ada 1 triliun itu. Kalau ada 1 triliun misalnya, 270 triliun lagi sih di mana? Gitu loh. Nah disitulah orang ini digorok 16 orang atau 15 orang itu, siapkan atas-atasnya belum. Seperti RBS dan RBT. RBS itu nama orangnya, RBT perusahaannya. Dari dulu juga orang ini begitu. Preman lama. Bagaimana peran dia, saya tidak begitu tahu. Jadi lebih bagus tanya ke penyidiknya. Karena saya tidak mengetahui sejauh mana perannya. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Tak tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu. Karena atas bintang film itu ketika dipajang ada panutan. Jadi semuanya adalah pencitraan gitu. Jadi orang ini diambil supaya yang lain setor 270 triliun lagi. Kecuali 270 triliunnya dibuka secara transparan, ini loh pelakunya, diambil si RBT sekian, diambil si Sandra Dewi sekian, diambil ini sekian. Total 270 triliun itu baru transparan. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati, atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Karena bisa korupsi 271 triliun. Kapan lagi nih perubahan ini? Kalau kita tidak memulai, rakyatlah harus mendorong supaya ada perubahan. Nah rupanya terbongkarlah ini 271 triliun. Kok 271 triliun bisa dikorupsi sih? Dia kan melaporkan perzinahan. Itu agak sulit pembuktiannya, kecuali dia tahu perzinahnya di hotel mana atau di rumah mana. Kalau di hotel misalnya dia punya rekening parkir, berarti mobilnya masuk ke area parkir hotel itu. Yang kedua, dia membooking kamar, katakanlah kamarnya misalnya 307 misalnya gitu contohnya, lantai 3 ruang nomor 7 kan 307 gitu. Kemudian punya CCTV gitu kan, hidup itu kan dia punya gitu loh. Kemudian dia punya saksi, katakanlah misalkan mereka udah ngos-ngosan di dalam, itu pesan minuman apa gitu kan, bisa saja gitu loh. Itulah contohnya bukti-bukti yang diperlukan apabila mempersoalkan kasus perzinahan. Kalau suaminya yang mengambil anak itu tidak masuk, tapi dia kan ada fotonya, siapa namanya itu, Siti yang menggendong, apa hak dia?
Kalau suaminya yang menggendong anak itu, boleh dipersoalkan itu. Tapi dengan dia menggendong anak itu dibawa kabur, itu sudah bukti. Walaupun ada suaminya. Jadi dengan direbut anak itu, otomatis anak itu tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif, tapi ancamannya 1 tahun. Kalau penculikan, setidak-tidaknya dia membantu suami orang lain itu, suami si Ami itu, ikut dia menculik. Ada apa dia ikut di situ? Apa dia karyawannya suaminya Ami? Kan tidak. Harusnya pasal penculikan. Pasalnya gimana? Dia ketika itu dia yang pegang bayi itu. Kalau dia tanpa pegang bayi itu, tanpa melarikan, pasti bayinya masih selamat sampai sekarang, masih bisa dikasih ASI. Tapi dengan dia menculik dan tidak dapat dikejar oleh perempuan si Ami itu, nah, itulah makanya dia harus kena pasal penculikan. Nah, itulah persoalan penegakan hukum kita. Itulah penegak hukum kita ragu-ragu, dan hukum Indonesia harus ditegakkan di situ. Kok caturangsa penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara. Itulah gunanya mereka harus koordinasi. Harus ditangkap itu. Dia warga negara Korea. Ceweknya ya, cowoknya warga negara Singapura. Tapi masuk ke Indonesia, dia harus tunduk kepada hukum itu kita. Karena dipijak, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, kata orang Padang kan. Dia masuk ke Indonesia, maka pernikahannya harus dicatatkan di Jakarta Pusat. Itu loh aturan mainnya. Jadi dia tunduk pada hukum kita. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan, penegak hukum kita harus tegas, polisi harus tegas. Ini pesawat kalau belinya pasti sama dengan pesawat-pesawat yang umumnya juga, bahwa bisa beli secara baru gitu ya, bisa langsung ke ini ya, ke pabriknya. Bisa juga sudah lewat market yang selanjutnya aftermarket gitu ya, jadi mungkin second hand lah gampangnya. Ada juga yang begitu. Kalau yang second hand mungkin akan jauh lebih mudah dan murah dan cepat dibandingkan kalau kita mungkin order dari pabriknya langsung. Sekali ya, persentasenya dibandingkan di luar negeri sangat jauh, karena kalau di luar negeri itu biasa orang punya pesawat tapi tidak pesawat mewah, jet-jet pribadi ya, bukan, tapi pesawat-pesawat populer, artinya pesawat-pesawat baling-baling, karena mereka hobi, jadi camping, aviation geek gitu ya. Jadi orang-orang yang hobi terbang, kalau itu pesawatnya sih pesawat yang jauh, mungkin perbandingan 1/20 kali ya harganya dari pesawat yang super jet, yang jet private itu lain banget harganya. Jadi kalau perbandingannya di luar, kalau yang private jet juga di sana juga tidak semua orang punya gitu ya. Jadi tapi kalau yang pesawat baling-balingnya karena mereka hobi banyak kali itu. Tapi kalau di Indonesia dua-duanya jarang. Jadi bisa dihitung lah dengan jarinya 2 kali ya, jari tangan sama jari kaki kali ya, yang punya pesawat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.